Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikunahu wallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dan berjumpa dalam acara kajian teologi Islam. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan nafas, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji dan pelajari zatnya, untuk mengenal lebih jauh tentang dirinya, dan kita harus bersyukur akan nikmat yang berharga ini. Para pemirsa dan budiman yang saya hormati, kita telah membahas tentang tauhid dzati dengan dua dimensinya, dimensi wahidi dan dimensi ahadi. Pada kesempatan yang baik ini, kita insya Allah akan bahas tentang bagian tauhid yang kedua, yaitu tauhid sifati. Tauhid sifati mungkin sempat kita singgung sedikit, bahwa antara zat dan sifat Allah itu satu. Sifat adalah zatnya Allah, zat adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa memahami konsep ini dengan baik dan benar, kita akan contohkan dengan contoh yang sering kita lihat di kehidupan kita. Kita contohkan Z saja. Z itu kalau kita lihat dari sisi wujudnya, dia memiliki satu wujud. Tapi kalau kita melihat ke sifat-sifatnya, maka Z ini memiliki banyak sifat. Dia memiliki sifat alim, berilmu, cendekiawan. Dia memiliki sifat dermawan. Dia memiliki sifat cerdas. Dia memiliki sifat sopan santun. Berbagai sifat dimiliki oleh Zaid. Tapi kalau kita lihat ke realitasnya, ke wujudnya satu. Jadi dengan dia memiliki banyak sifat, tidak melazimkan bahwa wujudnya itu banyak. Wujudnya itu terbagi-bagi. Contohnya, bagian kanan daripada badannya itu alim, bagian kiri daripadanya adalah dermawan. Tidak seperti itu. Jadi ketika kita melihat Z, kita bisa mengambil berbagai sifat daripada wujudnya. Contoh ini kita gunakan untuk mendekatkan pemahaman kita dalam tauhid sifati. Allah Subhanahu wa taala itu esa, seperti yang kita pahami. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki bagian, seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Tapi di sisi lain kita membuktikan dan memahami bahwa Allah itu memiliki banyak sifat. Apakah banyaknya sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan bertolak belakang dengan tauhid dzati atau tidak? Apakah dengan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sifat, kita akan melawan
atau berseberangan dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki komponen. Atau memang benar kita berseberangan. Ini adalah dua pertanyaan yang harus kita jawab. Pertama, apakah dengan kita meyakini tauhid dzati maka kita harus meniadakan sifat? Kenapa? Karena kita meyakini sifat bukan zat. Yang kedua, apakah dengan kita meyakini tauhid dzati maka kita juga bisa meyakini tauhid sifati, artinya kita meyakini zat dan sifat adalah satu. Ini adalah dua pertanyaan yang harus kita jawab dan harus kita selesaikan bersama. Jawabannya adalah simple, seperti yang kita contohkan pada diri Zaid. Zaid itu wujudnya satu, tapi dari satu wujud bisa difahami berbagai sifat. Alimiyah, keilmuan Zaid, kedermawanan Zaid, dan berbagai sifat yang dimiliki oleh Zaid. Bahkan ada sifat-sifat yang saling kontradiksi. Satu sisi dia memiliki sifat buruk, satu sisi dia memiliki sifat baik. Ini kita dapatkan dalam Zaid. Makanya berbagai konsep yang kita miliki, berbagai pemahaman kita tentang sifat yang dimiliki oleh Zaid tidak melazimkan bahwa wujudnya Zaid itu bermacam-macam. Tidak melazimkan bahwa Zaid itu wujudnya banyak. Tuhan juga seperti itu. Kalau kita melihat dari bukti-bukti yang ada, ciptaan-ciptaan Tuhan, maka kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak sifat. Tapi kalau kita melihat tentang argumen rasional yang pasti benarnya bahwa Allah adalah esa dan Allah tidak memiliki komponen, maka wujudnya Tuhan itu tidak keluar daripada satu. Tetap satu meskipun memiliki banyak sifat. Makanya para ulama dialog mereka meyakini, ya sebagian tentunya, karena sebagian lain mengatakan bahwa sifat adalah bukan zat. Sebagian ulama dialog mengatakan kita bisa menggandengkan antara tauhid zati dan tauhid sifati. Di satu sisi kita meyakini Allah itu zatnya esa dan tidak berkomponen. Sisi lain kita mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat. Tapi perlu dicatat bahwa sifat dengan zat dalam diri Allah itu berbeda dari sisi konsepnya. Dari sisi konsep berbeda, tapi secara realitas satu, seperti apa yang dimiliki oleh Zaid. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Jadi inilah apa yang dimaksudkan oleh sebagian ulama teolog tentang tauhid sifati. Dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, maka sifatnya tidak boleh bertentangan dengan tauhid dzati. Makanya kita harus meyakini tauhid sifati. Sifat adalah zat Allah, zat Allah adalah sifat. Ini adalah pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tauhid sifati. Satu dalam zat dan satu dalam sifat. Untuk bisa melengkapi pembahasan kita dan kajian kita, tidak ada salahnya kalau kita merujuk kepada argumen tekstual yang membicarakan tentang tauhid sifati. Saya akan sebutkan salah satu komentar daripada Imam Ja'far Shadiq alaihissalam ketika ditanya oleh salah satu muridnya yaitu Hisham bin Salim terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Hisham bin Salim, dia bertanya, wahai Imam, bagaimana engkau mensifati Tuhan? Imam mengatakan, faqala huwa nurun la zulmata fihi wa hayatun la mauta fihi wa ilmun la jahla fihi wa haqqun la batila fihi. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam dengan cantiknya menjelaskan tentang bagaimana kita mensifati Tuhan. Beliau mengatakan, Tuhan adalah cahaya di mana di dalamnya tidak ada kegelapan. Tuhan adalah kehidupan di mana di dalamnya tidak ada kematian. Tuhan adalah ilmu di mana di dalam dirinya tidak ada kebodohan. Tuhan adalah wujud. Wa haqqun la batila fihi. Tuhan adalah wujud di mana dalam dirinya tidak ada kesirnaan. Ini adalah penjelasan daripada Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam tentang pensifatan Tuhan. Setelah kita menerjemahkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, kita ingin berusaha memahami dengan benar apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau mengatakan huwa nurun la zulmata fihi. Kita harus teliti melihat ibarat beliau. Dia mengatakan Allah adalah cahaya. Al-Imam Al-Ja'far Shadiq alaihissalam tidak mengatakan huwa dzu nurin. Allah adalah zat yang memiliki cahaya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Dua ibarat yang berbeda. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan huwa nurun, bukan huwa dzu nurin, bukan. Allah adalah cahaya. Artinya antara zat dan sifat Allah adalah satu. Kemudian katakan wa hayatun la mauta fihi. Allah adalah kehidupan itu sendiri. Berbeda halnya kalau kita katakan wa huwa dzu hayatin. Tuhan adalah zat yang memiliki kehidupan. Berbeda. Ini adalah ibarat yang sangat-sangat teliti yang dipilih oleh Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam dalam pensifatan Tuhan. Beliau mengatakan wa hayatun la mauta fihi. Allah adalah kehidupan itu sendiri, bukan zat yang memiliki kehidupan. Artinya kehidupan dan zatnya adalah satu, tidak ada bedanya. Kemudian wa ilmun la jahla fihi. Allah adalah ilmu itu sendiri. Artinya antara ilmu dan zat Allah Subhanahu wa taala adalah satu. Kemudian wa haqqun la batila fihi. Allah Subhanahu wa taala adalah wujud. Hak. Wujud adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah adalah wujud dan wujud adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin sirna. Ini adalah ibarat atau penjelasan cantik yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Kita ingin beralih kepada penjelasan yang kedua daripada Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Beliau mengatakan huwa sami'un basirun sami'un bighairi jarihatin wa basirun bighairi alatin. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha pendengar dan Maha melihat. Tapi Allah mendengar tanpa anggota badan dan Allah Subhanahu wa taala melihat tanpa ada alat sama sekali, tidak seperti kita. Bal yasma' binafsihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan dirinya sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui makhluknya, untuk mengetahui apapun yang ada di alam semesta tidak memerlukan alat seperti kita.
kita membutuhkan mata, kemudian membutuhkan telinga. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Ringkas saja, beliau mengatakan, ketika saya mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dengan dirinya, bukan berarti zat dan sifat pendengar ini adalah dua hal yang berbeda. Jangan kita asumsikan bahwa antara sifat pendengar dan sifat penglihat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dua sifat ini membentuk dirinya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah itu tersusun. Bukan seperti itu kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sifat, tapi banyaknya sifat bukan berarti Allah itu memiliki komponen. Ini menurut Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Sehingga beliau mengatakan bahwa perbedaan yang ada dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu perbedaan secara konseptual, secara pemahaman. Kita memahami ilmu itu bukan berbeda dengan memahami kehidupan. Ini adalah perbedaan secara konseptual, tapi dari sisi zat itu satu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita akhiri pertemuan kita karena kita sudah menyelesaikan pembahasan kita pada kali ini dan kita akan teruskan pada kesempatan yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.